Bersemangat ini Bu Saumi. Coba kita lihat teman-teman bersemangat ini. Ayo nak sama-sama Bang Rosid, ayo silakan. Kembe. Siapa kita? Religius. Ibu lihatnya kasih buat semangat. Saumi. Coba kakak-kakak gantian nak. Ayo nak ke ini ke Sakina. Sakina ya, mohon maaf. Silahkan berdiri. Kamu sudah, silakan aku. Masya Allah. Wah, senyumnya hebat. Semuanya insya Allah anak hebat ya Bu ya. Masya Allah, silakan aku. Ya. Kan yang muat nak. Ini itulah hebatnya mereka. Bunda percaya dirinya luar biasa. Yang terakhir ada nih kakak-kakak juga. Huruf pertamanya K, terakhirnya A. Kakak ya nak ya. Kak Khalisa Humaira, silakan. Ada Kak Khalisa? Ada Bunda? Mana Kak Khalisa nak? Oh, Masya Allah. Bacaannya bagus, nak ya, silakan. 1, 2, 3. Baik, salam ustazah dulu. Sama Ustaz. Masya Allah. Iya, langsung saja yuk sini berdiri nak, sini biar dikasih hadiah. Namanya salah Bunda. Abang-abang semua abang sini Kak Sheila. Khalisa Hafizo sebenarnya. Ya, abang-abang sebelah situ berdiri nak Bu ya. Ayo berdiri, digeser dulu. Ya. Langsung saja Bu, hadiahnya tolong dibawa kemari. Yang silahkan. Sekalian aja Bu, boleh. Ada namanya di sana? Oh iya, khawatir tertukar kakak-kakak dengan abang-abang. Ya. Kepada ustazah kami persilahkan untuk memberikan hadiah kepada anak kita. Siapa duluan Bu? Bang Dafa? Iya, Bang Dafa Mufida, anak soli. Pialanya Bu? Iya, silakan. Iya. Semangat ya nak ya. Insya Allah semua nanti ada nak. Jadi semuanya anak-anak ibu di TKIT Al-Manat solih-solihah. Masya Allah. Selanjutnya Bang Rashid. Yang mana Bu? Hati-hati tertukar. Ya. Bang Rashid silakan nak. Salam ustaznya dulu. Oke, Masya Allah, udah kebesaran piala. Baik, Masya Allah. Dua lagi Bu. Sekalian, Masya Allah. Salim ustazahnya nak, Masya Allah. Silakan. Wah, ini hebat nih. Semuanya ananda-ananda yang hebat. Masya Allah. Bilang apa nak? Terima kasih Ustazah ya, silahkan. Iya Ustaz.
terima kasih Ustazah, terima kasih nak. Boleh kembali, hati-hati lewat sini nak tuh. Lewat sini, hati-hati. Bisa nggak? Hari ini tidak berceramah Bapak Ibu, tapi saya ingin bercerita tentang kami berdua. Ustaz saya dengan Ustazah. Jangan bergabung. Ada perbedaan kami berdua. Jangan bergabung. Ini 50% dari hasil rumah tangga saya ceritakan tadi. 52%. Saya ditakdirkan Allah punya hobi membaca dan menulis. Itu hobi saya. Duduk berjam-jam untuk menulis dan membaca spesial. Tahan. Dan memproduksi apa yang saya baca. Jadi sebuah naskah, jadi sebuah artikel, dan bisa diingat. Anil munkari wa tu'minuna billah. Kemudian Rasulullah menegaskan kepada kita, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahlihi. Allah berfirman, hendaklah kalian menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran, mencegah dari kemungkaran dan tingkatkan keimanan. Seorang bapak, contohlah bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anaknya. Nabi Ibrahim tidak pernah mengatakan kepada anaknya anak yang tidak baik, tapi Nabi Ibrahim selalu mendoakan, ya Allah, jauhkan anak saya dari penyembah berhala. Ya Allah, jadikan anak saya orang yang selalu mendirikan sholat. Ya Allah, jadikan anak saya orang yang selalu taat kepadamu, kepada Allah, dan juga saya kepada Rasul pertamanya Siti Hajar dan Siti Sarah. Otomatis Nabi Ibrahim jauh dari anaknya yang bernama Ismail. Padahal Ismail itu masih anak bayi, tapi ditinggalkan di satu tempat, tidak ada pohonan, tidak ada manusia, tidak ada air, tempatnya kering kerontang, tidak ada apa-apa sama sekali. Yang ditinggalkan cuma doa. Ya Allah, jauhkan anak kami dan keluarga kami dari menyembah berhala. Jadikan mereka orang yang selalu mengerjakan sholat dengan baik. Berikan ya Allah rezeki kepada mereka dari buah-buahan. Nabi Ibrahim gak minta pohon durian, gak minta pohon rambutan, gak minta pohon-pohon yang lain, tapi minta rezeki dari buah-buahan. Karena dia tahu tempatnya tandus. Kalau dia harus melihat film-film, itu pun harus diawasi. Kenapa? Mohon maaf ya, namanya film-film dibuat oleh orang-orang luar, akhirnya nanti dikasih gambar. Kalau dia menang, dikasih gambarnya perempuan yang tidak berbusana. Itu ada yang di situ. Jadi makanya mama-mama sebagai begendong. orang tua harus cerdas. Makanya kenapa saat anak bapak ibu sudah mulai remaja, kelas 1 SMP, itu bapak ibu dulu sering bertanya kepada saya, Ustazah, nanti membuat SMP IT atau tidak? Saya katakan tidak. Saya akan bangun pesantren. Karena kalau SMP itu terus terang saja dia sekolah dari jam 7 sampai jam 4 sore di sekolah,